Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pendidikan inklusi dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu karena sudah mengizinkan kita untuk asinkronus karena emang pengedannya nggak bisa lagi sedang di perjalanan dan TK-nya juga lagi gangguan karena emang dari sore mungkin hujan terus di sana dan kebetulan saya juga lagi belum full sehat. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Ibu yang telah mengizinkan asinkronus ini. Nah, baik untuk kita lanjutkan mengenai perkuliahan ini, itu penyampaian dari kelompok 2 mengenai hambatan emosi dan perilaku dalam pendidikan inklusi. Nah, sebelumnya apa sih hambatan dalam perilaku pendidikan inklusi ini? Jadi pendidikan inklusi ini individu yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku ini yaitu seperti individu seorang ABK sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan ataupun hal yang akan mengganggu situasi belajarnya. Walaupun kondisi demikian, ABK juga merupakan peserta didik dan bagian dari pemajuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kita perlu diadakannya pendidikan yang tepat bagi mereka. Nah, untuk itu, selanjutnya kita akan bahas mengenai hambatan perilaku pendidikan inklusi. Adapun topik pembahasannya itu seperti hambatan emosi dalam pendidikan inklusi yang akan dipaparkan oleh TEK. Yang kedua, perilaku tantangan dalam pendidikan inklusi yang akan dipaparkan juga oleh Kang Wildan. Dan yang terakhir, strategi pengelolaan hambatan emosi dalam perilaku dalam pendidikan inklusi yang akan dipaparkan juga oleh saya. Nah, untuk itu, untuk hambatan emosi dalam pendidikan inklusi yang akan dipaparkan oleh TK, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, Tatina, terima kasih. Selanjutnya ada hambatan emosi dalam pendidikan inklusi. Nah, di sini ada definisi hambatan emosi dalam pendidikan inklusi. Nah, jadi hambatan emosi dalam konteks pendidikan inklusi merujuk pada berbagai masalah emosional yang dapat menghambat atau mengganggu proses pembelajaran peserta didik. Nah, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Jadi, hambatan emosi ini dapat meliputi berbagai kondisi seperti kecemasan, depresi, ketidakstabilan emosional, dan gangguan emosional lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis peserta didik dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pembelajaran dengan efektif. Nah, jadi kuncinya dalam pengelolaan hambatan emosi dalam pendidikan inklusi ini adalah untuk memahami dan mengenali berbagai tantangan yang dihadapi peserta didik serta menyediakan lingkungan belajar yang mendukung bagi mereka untuk mengatasi hambatan tersebut. Lalu selanjutnya ada dampak hambatan emosi pada proses pembelajaran pendidikan inklusi. Nah, jadi dampak hambatan emosi ini pada proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi sangat signifikan dan dapat mempengaruhi berbagai aspek pembelajaran baik bagi peserta didik yang mengalami hambatan emosi maupun bagi seluruh lingkungan belajarnya. Ada beberapa dampak utama dari hambatan emosi pada proses pembelajaran pendidikan inklusi ini, seperti kesulitan dalam konsentrasi dan fokus. Nah, jadi peserta didik dengan hambatan emosi mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi dan fokus selama proses pembelajaran. Nah, gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memperhatikan materi pembelajaran dengan baik. Lalu selanjutnya ada
penurunan motivasi dan antusiasme. Nah, jadi hambatan emosi dapat menyebabkan penurunan motivasi dan antusiasme dalam belajar. Nah, peserta didik yang merasa tertekan atau sedih mungkin kehilangan minat dalam pembelajarannya. Nah, sehingga mengurangi kemauan mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, gangguan dalam interaksi sosial. Nah, jadi hambatan emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk berinteraksi secara sosial dengan teman sebaya dan guru. Nah, peserta didik yang mengalami kecemasan sosial atau gangguan emosional lainnya mungkin akan menarik diri. Nah, interaksi sosial atau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan baik. Lalu ada penurunan kinerja akademik. Nah, jadi hambatan emosi dapat secara langsung berdampak pada kinerja akademik seperti peserta didik. Nah, kesulitan dalam mengatasi emosi negatif dapat mengganggu pemahaman dan penerimaan informasi secara menghambat kemampuannya peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan dalam pengelolaan konflik. Nah, jadi peserta didik dengan hambatan emosi mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola konflik atau tantangan yang muncul dalam lingkungan belajar. Nah, mereka mungkin cenderung bereaksi secara emosional terhadap situasi atau konflik daripada mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Lalu ada peningkatan resiko perilaku tantangan. Nah, jadi hambatan ini juga hambatan emosi ini yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan resiko munculnya perilaku tantangan seperti perilaku destruktif atau agresif yang dapat mengganggu pembelajaran peserta didik lainnya dan menciptakan lingkungan belajar yang sangat tidak kondusif. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan emosi pada peserta didik inklusi. Nah, satu, faktor individu seperti kesehatan mental. Nah, jadi kondisi kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan suasana hati dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hambatan emosi pada peserta didik inklusi. Lalu kecerdasan emosional. Nah, kemampuan peserta didik untuk mengelola emosi mereka sendiri, memahami emosi orang lain. Nah, berkomunikasi secara efektif dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi hambatan emosinya. Lalu yang kedua ada faktor keluarga. Nah, seperti dukungan keluarga. Nah, jadi tingkat dukungan dan ketersediaan dukungan dari anggota keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional peserta didik. Nah, lingkungan keluarga yang mendukung dapat membantu mengurangi resiko hambatan emosinya. Lalu dinamika keluarga. Nah, faktor-faktor seperti perceraian orang tua, konflik dalam keluarga, atau ketidakstabilan dalam lingkungan rumah dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional peserta didik juga. Lalu yang ketiga, faktor sekolah. Nah, seperti lingkungan sekolah yang aman dan dukungan guru. Jadi, lingkungan sekolah yang positif, aman, dan mendukung dapat membantu mengurangi resiko hambatan emosi pada peserta didik. Nah, jadi dukungan ini yang diberikan oleh guru dan staf sekolah juga memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengatasi hambatan emosi. Lalu ada kesulitan interaksi sosial. Nah, jadi kualitas interaksi sosial antara peserta didik dan teman sebaya serta guru dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Nah, jadi lingkungan sosial yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan risiko hambatan emosi. Lalu yang keempat, faktor lingkungan. Nah, seperti stres lingkungan.
Nah, jadi faktor-faktor lingkungan seperti kondisi kehidupan yang tidak stabil, kemiskinan, atau kekerasan dalam lingkungan tempat tinggal dapat menjadi sumber stres yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional peserta didik juga. Terus akses terhadap sumber daya. Nah, jadi ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan mental juga dukungan sosial dan sumber daya lainnya juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk mengelola emosi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih TEK atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku tantangan dalam pendidikan inklusi yang akan dipaparkan oleh Kang Wildan. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Tina. Oke, teman-teman di sini ada perilaku tantangan dalam pendidikan inklusi. Nah, yang poin A itu ada definisi perilaku tantangan. Nah, perilaku tantangan dalam konteks pendidikan inklusi mengacu pada perilaku yang dianggap mengganggu, menantang atau tidak sesuai dengan norma yang diharapkan dalam lingkungan belajar gitu ya. Nah, perilaku ini mungkin meliputi berbagai bentuk seperti perilaku agresif yang tadi dijelaskan oleh Teh Eka, perilaku menantang otoritas, itu gangguan perilaku atau perilaku yang ganggu konsentrasi pembelajaran gitu ya. Nah, perilaku tantangan seringkali dapat menghambat proses pembelajaran bagi peserta didik lainnya gitu ya, dan memerlukan pendekatan khusus gitu dalam pengelolaannya dalam lingkungan pendidikan inklusi. Nah, terus yang kedua ada dampak perilaku tantangan terhadap lingkungan belajar. Nah, dampak perilaku ini, lingkungan ini dalam pendidikan inklusi sangat signifikan gitu ya, dan dapat mempengaruhi beberapa aspek lingkungan belajar gitu, serta pengalaman pembelajaran peserta didik lainnya. Nah, ada beberapa dampak utama gitu ya dari perilaku tantangan terhadap lingkungan belajar ini. Di antaranya ada gangguan terhadap proses pembelajaran gitu ya. Nah, perilaku tantangan dapat mengganggu proses pembelajaran bagi peserta didik lainnya gitu, dengan mengganggu konsentrasi, fokus, dan partisipasi dalam aktivitas pembelajaran gitu ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pengalaman belajar dan pencapaian akademik gitu ya. Lalu yang kedua ada menciptakan ketegangan dan kecemasan. Perilaku tantangan dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan dalam lingkungan belajar gitu ya, baik bagi peserta didik yang mengalami perilaku tantangan maupun bagi peserta didik lainnya gitu ya. Nah, hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif gitu untuk pembelajaran dan pertumbuhan pribadi gitu ya. Nah, yang ketiga ada mengganggu hubungan interpersonal. Nah, perilaku tantangan ini dapat mengganggu hubungan interpersonal antara peserta didik, guru, dan staf pendukung gitu ya, serta antara peserta didik dan teman sebayanya gitu. Nah, lalu yang keempat ada mengganggu iklim belajar positif gitu ya. Nah, perilaku tantangan ini dapat mengganggu iklim belajar yang positif dan inklusif gitu ya dalam lingkungan belajar. Nah, hal ini dapat mengurangi rasa aman gitu ya dan dukungan bagi semua peserta didik serta menghambat proses pembelajaran yang berpusat pada penghargaan terhadap keberagaman gitu. Nah, lalu yang kelima ada menyebabkan ketidakseimbangan perhatian gitu ya. Nah, perilaku ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan perhatian di antara peserta didik dengan porsi perhatian yang lebih besar terhadap peserta didik yang mengalami perilaku tantangan gitu ya. Nah, hal ini dapat mengganggu pembelajaran peserta didik lainnya dan menciptakan perasaan tidak adil dalam lingkungan belajar gitu ya. Nah, terus di sini ada identifikasi dan penanganan perilaku tantangan dalam konteks pendidikan inklusi gitu ya. Nah, identifikasi dan penanganan perilaku tantangan ini dalam konteks pendidikan inklusi melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, pendukung staf pendukung, orang tua, dan ahli pendukung pendidikan khusus gitu ya. Nah,
ada beberapa langkah umum yang memang diambil dalam proses identifikasi dan penanganan perilaku tantangan dalam pendidikan inklusi ini. Yang pertama ada identifikasi perilaku tantangan itu ya. Nah, langkah pertama ini adalah mengidentifikasi perilaku yang dianggap tantangan dalam lingkungan belajar gitu ya. Nah, ini melibatkan observasi oleh guru, evaluasi oleh ahli pendidikan khusus, serta umpan balik dari orang tua dan staf pendukung lainnya gitu ya. Nah, yang kedua ada analisis penyebab perilaku. Setelah perilaku tantangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam gitu ya terhadap penyebab perilaku tersebut gitu ya. Nah, perilaku tersebut melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku peserta didik gitu ya, serta seperti masalah kesehatan mental, stres, masalah keluarga atau faktor di lingkungan gitu ya. Lalu yang ketiga ada pengembangan rencana penanganan individual gitu ya. Nah, berdasarkan analisis penyebab perilaku, tim pendidikan inklusi dapat mengembangkan rencana penanganan individu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik gitu ya. Karakteristik peserta didik gitu. Terus yang keempat ada penerapan strategi penanganan gitu ya. Nah, rencana penanganan ini individu kemudian diterapkan dalam lingkungan belajar gitu ya, dengan melibatkan kolaborasi antara guru, staf pendukung, dan ahli pendidikan inklusi. Artinya, strategi ini harus didukung oleh pemantauan yang berkelanjutan gitu ya, dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu ya. Lalu yang kelima, ada keterlibatan orang tua dan keluarga. Nah, orang tua dan keluarga peserta didik ini harus terlibat juga gitu ya dalam proses identifikasi dan penanganan perilaku tantangan itu. Nah, ini melibatkan komunikasi terbuka antara sekolah dengan orang tua gitu ya, serta kerjasama dalam mengimplementasikan strategi penanganan di rumah gitu ya. Nah, lalu ada yang keenam, ada evaluasi dan penyesuaian gitu ya. Nah, selama proses penanganan ini, evaluasi terus-menerus dilakukan gitu ya untuk menilai efektivitas serta strategi gitu ya yang diterapkan dan kemajuan peserta didik gitu ya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, strategi penanganan dapat disesuaikan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir ada pendukung profesional gitu ya. Di beberapa kasus perlu melibatkan bantuan dari pendukung profesional tambahan gitu ya, seperti konselor sekolah, psikolog atau ahli terapis perilaku. Nah, untuk memberikan dukungan tambahan dalam penanganan perilaku tantangan yang kompleks gitu ya. Nah, melalui pendekatan kolaboratif dan terpadu seperti ini, identifikasi dan penanganan perilaku tantangan dalam pendidikan inklusi ini dapat dilakukan secara efektif gitu ya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua peserta didik gitu. Mungkin itu pemaparan dari saya, selanjutnya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Wildan atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir mengenai strategi pengelolaan hambatan emosi dan perilaku dalam pendidikan inklusi yang mungkin akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya hal pertama yang harus diperhatikan dalam pendidikan inklusi untuk anak ABK ini adalah resiko gangguan emosi dan perilaku yang mungkin menimpa warga sekolah. Nah, di sini peran guru itu sangat berarti dalam mengurangi semaksimal mungkin resiko tersebut. Nah, dalam menghadapi anak ABK di kelas inklusi ini, jadi si guru itu harus memiliki keahlian dalam memahami, melakukan asesmen, dan mengelola gangguan emosi dan perilaku untuk mendukung pembelajaran. Nah, seperti sini ya, kayak kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Nah, sebelum guru kelas memiliki keahlian tersebut, nah mungkin kolaborasi dengan guru pendidikan luar biasa ini menjadi keharusan untuk mengurangi resiko. Resiko di samping dengan diadakannya pelatihan rutin untuk guru inklusi mengenai manajemen kelas inklusi.
Nah, itu kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional. Nah, selanjutnya itu pembentukan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi, kunci dalam pendidikan inklusi untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus ini, dapat merasa diterima, merasa dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan lingkungan belajar ini. Yang pertama yaitu budaya inklusif. Nah, budaya inklusif ini penting untuk menciptakan budaya sekolah yang sangat inklusif, di mana setiap individu ini diakui dan dihargai. Nah, ini mencakup menghormati keberagaman, menerima perbedaan, atau mempromosikan kerjasama dan saling pengertian di antara semua anggota komunitas sekolah. Nah, selanjutnya itu penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi lingkungan belajar ini yang membuat atau yang mendukung mempromosikan penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan ini, baik itu perbedaan kemampuan, kebutuhan, latar belakang budaya, atau maupun karakteristik individual lainnya. Ini menciptakan atmosfer yang inklusif di mana setiap peserta didik ini merasa diterima dan dihargai. Nah, selanjutnya itu aksesibilitas fisik dan keterjangkauan. Penting juga untuk memastikan bahwa lingkungan belajar fisik dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan aksesibilitas fisik. Nah, ini mencakup fasilitas yang ramah disabilitas atau aksesibilitas transportasi dan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan kelas yang mendukung. Jadi pengaturan kelas yang mendukung mengakomodasi kebutuhan beragam peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Nah, ini menyakup fasilitas penyediaan seperti bahan ajar ataupun sumber daya tambahan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Jadi sumber daya pendukung ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Seperti apa? Seperti perangkat lunak, aplikasi, peralatan khusus, dan sumber daya yang lainnya yang mendukung pembelajaran inklusi. Nah, selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua dalam komunitas. Jadi keterlibatan orang tua dan komunitas ini sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang mendukung. Kolaborasi dengan orang tua, dukungan dari keluarga, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah ini dapat memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang holistik atau responsif. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Jadi lingkungan belajar yang mendukung atau memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial atau emosional bagi semua peserta didik ini mencakup pembelajaran tentang empati, tentang kerjasama, ataupun tentang penyelesaian konflik, dan keterampilan interpersonal lainnya yang penting dalam menciptakan hubungan yang positif dan membangun kemampuan adaptasi. Nah, baik Kang, selanjutnya. Nah, di sini ada juga penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya. Nah, memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan inklusi dengan menyediakan aksesibilitas dalam pembelajaran untuk semua peserta didik ini, ada beberapa cara di mana teknologi dan sumber daya lainnya dapat dipergunakan dalam konteks pendidikan inklusi. Seperti apa? Seperti penggunaan teknologi untuk aksesibilitas. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini bisa meliputi penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk menyediakan aksesibilitas bagi peserta didik. Contohnya itu seperti perangkat lunak pembaca layar untuk peserta didik dengan disabilitas visual, serta terjemahan bahasa isyarat atau perangkat penerjemah bahasa untuk peserta didik dengan disabilitas pendengaran. Nah, selanjutnya yaitu diferensiasi dan adopsi kurikulum digital. Nah, di sini itu seperti guru menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, ini termasuk penggunaan platform pembelajaran digital yang memungkinkan si guru ini untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan minat si peserta didik ini.
Nah, mungkin penggunaan kurikulum digital yang interaktif dan adaptif ini juga memungkinkan peserta didik ini untuk belajar dengan cara yang lebih dinamis atau menarik. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya pembelajaran berbasis internet. Nah, kan udah agak asing lagi kalau bahas internet kan. Jadi akses ke berbagai sumber daya pembelajaran yang beragam, termasuk video pembelajaran, tutorial online, simulasi interaktif, dan sumber daya pendidikan daring lainnya. Jadi si peserta didik ini dapat mengakses sumber daya ini untuk mendukung pembelajaran mereka di dalam atau maupun di luar kelas. Jadi seperti peserta didik ini memperdalam pemahaman tentang topik tertentu atau memperluas wawasan mereka dalam berbagai subjek tertentu. Nah, yang terakhir, bukan yang tadi, ini yang keempat ya, berarti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung, yang artinya penggunaan teknologi digital. Perangkat keras dan perangkat lunak tambahan juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran inklusi. Seperti apa? Seperti penggunaan papan tulis interaktif, perangkat lunak penjelajah suara, atau perangkat bantu dengar untuk membantu peserta didik ini dengan kebutuhan khusus dalam pembelajaran mereka. Nah, yang terakhir itu pelatihan dan dukungan untuk penggunaan teknologi. Nah, ini penting bagi guru dan tenaga pendidik lainnya untuk mendapatkan pelatihan dan dukungan dalam penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya. Karena apa? Karena untuk mendukung pendidikan inklusi ini, jadi si pelatihan ini dapat membantu mereka memahami potensi dan aplikasi teknologi dalam membantu semua peserta didik ini meraih kesuksesan dalam setiap pembelajaran. Nah, itu mungkin pemaparan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu dalam konteks pendidikan inklusi, hambatan emosi dan perilaku dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi peserta didik, guru, dan seluruh lingkungan belajar. Hambatan emosi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan emosional dapat mengganggu proses pembelajaran dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Sementara itu, perilaku tantangan seperti perilaku agresif atau mengganggu dapat menciptakan ketegangan dan mengganggu iklim belajar yang positif dalam lingkungan inklusi. Nah, dalam menghadapi hambatan emosi dan perilaku ini, dalam pendidikan inklusi penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan individu. Nah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Dan selanjutnya mungkin akan diadakan sesi diskusi melalui WA Group. Untuk itu, terima kasih pada Ibu dan teman-teman. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kesalahan kata dalam penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.